Assalamualaikum Sobat Solder. Hari ini saya sempat dipusingkan oleh TV LED Polytron seperti ini jeroannya. Nah, ini awal masuk dia tidak bisa start. Jadi saat kita colok ke listrik, LED indikator yang biru ini langsung nyala. Nah, awalnya normalnya kan harusnya pas dicolok dia harusnya gini. Ya, dia harusnya kedip sebentar baru nyala solid. Nah, itu penyebabnya 1,2 voltnya hilang di mainboard, yang disebabkan oleh IC-nya mati. Ada IC, ini si regulatornya seperti ini. Kakinya ada 5, 3 yang sebelahnya 3 kaki, yang sebelahnya 2 kaki. Oke, dan posisinya ada di sini, di sebelahnya induktor yang ini, jadi ada di sini. Ya, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini seperti ini mainboard yang masih belum dilepas. Itu U2, di PCB-nya tertulis U2. Ya, dan setelah saya pastikan mainboardnya aman, saya coba menggunakan power supply saya sendiri. Ini power supply milik saya yang saya simpan untuk uji coba. Dan setelah saya coba menggunakan power supply ini ke mainboard yang ini, alhamdulillah TV-nya bisa nyala normal. Tapi ketika saya menggunakan power supply bawaannya yang ini, dia nyala LED-nya seperti tidak kuat. Jadi dia kayak mau kedip tapi tidak jadi kedip, pokoknya agak redup, dia nyalanya beda lah. Ya, teman-teman pasti, para teknisi pasti pernah mendapati seperti itu. Ya, gejalanya sih seperti elko di area sini, elko 5 voltnya biasanya kering, itu biasanya saya dapati seperti itu. Tapi yang ini benar-benar penggantian elko tidak mempan, dan saya hampir putus asa. Saya hampir menggantinya dengan power supply saya sana, tapi ya itulah, nanti bisa membebani konsumen. Jadi singkat cerita, ini power supply-nya saya modifikasi, saya buat dia terus high. Jadi power supply ini kalau normalnya saat standby dia harus keadaan low, jadi 12 volt, dia drop sekitar 6 volt. Terus ada tegangan 5 voltnya, dia drop sekitar 3 volt, dan tegangan 5 volt untuk tegangan standby di sini. 5 volt untuk standby, dia di switch ke 21 volt, yang dari 21 volt itu dia drop ke sekitar 12 volt. Ya, seperti itu. Nah, singkat cerita, ini saya modifikasi, saya paksa dia untuk on. Saya paksa dia untuk terus high, dalam keadaan high. Jadi yang ini ada 2 buah dioda yang di paralel. Ini diodanya, salah satu diodanya cukup kita angkat. Ini terhubung dengan pin 2 optocoupler. Nah, setelah kita angkat ini, kita juga harus mengangkat T505 yang ini. T505 ini transistor dengan kode A1023. Ya, transistor A1023 ini itu fungsinya untuk switch ketika standby. Dia mengambil arus dari 12 volt yang jalur, ya intinya gitulah. Intinya teman-teman harus lepas transistor A1023 ini, dan melepas dioda, salah satu dioda yang di sini. Ya, dioda itu lepas, dan setelah dilepas teman-teman harus menggabungkan 5 volt. Jadi ini 5 voltnya ada 2. 5 volt yang pertama untuk standby, itu 5 volt standby. Jadi, dan 5 volt yang satunya lagi itu untuk apa ya, untuk tuner kali. Jadi 5 volt yang satunya lagi untuk tuner. Nah, 5 volt yang untuk tuner ini dia
akan drop ketika power supply standby. Jadi di sini kita menjumper 5 volt. Kita di sini menjumper 5 volt yang ini. Teman-teman lihat. Di sini saya menjumper 5 volt dari sini C520. Ini adalah 5 volt. Untuk tuner, sekitar untuk tuner dia terhubung ke pin yang ini. Tapi dia melewati IC. Di sini ada semacam IC untuk switch. Ada, tapi di sini tidak dipasang. Tapi ada di beberapa TV itu dipasang. Nah, setelah itu sampai di mana tadi? Di sini 5 volt. Di sini kita jumper ke 5 volt standby. Yang manakah itu? Nah, ini kita lihat dioda ini, dia terhubung ke sini. Nah, ini ada C545. C545 kita jumper ke sini. Kita jumper. Kalau kita tidak menjumper, maka 5 voltnya tetap drop walaupun kita sudah walaupun kita sudah memaksa on dengan cara melepas dioda di sini, ya tidak akan high. Jadi 12 voltnya di sini akan naik menjadi normal, sedangkan 5 volt untuk tegangan standby-nya dia akan tetap drop sekitar 4,6 volt, dan itu tidak bisa untuk ngangkat, tidak bisa untuk start. Jadi sekali lagi teman-teman, lepas di transistor di sini T505, kode di PCB-nya T505, lepas lagi salah satu dioda yang di sini. Ini ada D528 dan D529. Teman-teman bisa lepas salah satu diodanya saja. Dan setelah dilepas, jangan lupa jumper 5 volt yang di sini C545 dari kaki positifnya, kita jumper ke sini C520, dan hasilnya alhamdulillah TV bisa start. Kita lihat, alhamdulillah bisa normal. Dan kita ukur tegangan saat standby. Ini saat standby tegangan output power supply-nya tetap high, tapi tidak apa-apa, insyaallah aman. Kita ukur untuk 12 di sini 12 volt, di sana terbaca 11,9, ya masih dalam toleransi, itu dia terbaca 12 volt. Dan untuk 5 voltnya yang ini, bukan yang 5 volt, kita ukur saja di jalur sini. Nah, sana terbaca 5,15 volt, 5,1 volt. Oh ya, dan untuk 1,2 volt ini saya modifikasi menggunakan step down multi atau step down universal yang berada di pasaran. Untuk trim pot di step down ini saya lepas, sengaja saya lepas karena takutnya tidak stabil, jadi saya ganti dengan resistor permanen. Di sini resistor saya menggunakan resistor 3300 ohm. Dan kita coba. Ya, LED-nya sudah mulai menandakan tanda-tanda, dan bisa teman-teman lihat ini backlight-nya sudah nyala. Dan itu dia. Nah, mantap bukan? Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di vlog servis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sobat solder. Hari ini saya sempat dipusingkan oleh TV LED Polytron seperti ini jeroannya. Nah, ini awal masuk dia tidak bisa start. Jadi saat kita colok ke listrik, LED indikator yang biru ini langsung nyala. Nah, awalnya normalnya kan harusnya pas dicolok dia harusnya gini ya, dia harusnya kedip sebentar baru nyala solid. Nah, itu penyebabnya 1,2 voltnya hilang di mainboard, yang disebabkan oleh IC-nya mati. Ada IC, ini IC regulatornya.
seperti ini. Kakinya ada 5, 3 yang sebelahnya 3 kaki, yang sebelahnya 2 kaki. Oke, dan posisinya ada di sini, di sebelahnya induktor yang ini, dia ada di sini. Ya, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini seperti ini mainboard yang masih belum dilepas, itu U2, di PCB-nya tertulis U2. Ya, dan setelah saya pastikan mainboardnya aman, saya coba menggunakan power supply saya sendiri. Ini power supply milik saya yang saya simpan untuk uji coba. Dan setelah saya coba menggunakan power supply ini ke mainboard yang ini, alhamdulillah TV-nya bisa nyala normal. Tapi ketika saya menggunakan power supply bawaannya yang ini, dia nyala LED-nya seperti tidak kuat. Jadi dia kayak mau kedip tapi tidak jadi kedip, pokoknya agak redup, dia nyalanya beda lah. Ya, teman-teman pasti, para teknisi pasti pernah mendapati seperti itu. Ya, gejalanya sih seperti elko di area sini, elko 5 voltnya biasanya kering, itu biasanya saya dapati seperti itu. Tapi yang ini benar-benar penggantian elko tidak mempan, dan saya hampir putus asa. Saya hampir menggantinya dengan power supply saya sana, tapi ya gitulah, nanti bisa membebani konsumen. Jadi singkat cerita, ini power supply-nya saya modifikasi, saya buat dia terus high. Jadi power supply ini kalau normalnya saat standby dia harus keadaan low, jadi 12 volt, dia drop sekitar 6 volt. Terus ada tegangan 5 voltnya, dia drop sekitar 3 volt, dan tegangan 5 volt untuk tegangan standby. Di sini 5 volt untuk standby, dia di switch ke 21 volt, yang dari 21 volt itu dia drop ke sekitar 12 volt. Ya, seperti itu. Nah, singkat cerita, ini saya modifikasi, saya paksa dia untuk on, saya paksa dia untuk terus high, dalam keadaan high. Jadi yang ini ada 2 buah dioda yang di paralel. Ini diodanya, salah satu diodanya cukup kita angkat, ini terhubung dengan pin 2 optocoupler. Nah, setelah kita angkat ini, kita juga harus mengangkat T505 yang ini. T505 ini transistor dengan kode A1023. Ya, transistor A1023 ini itu fungsinya untuk switch ketika standby, dia mengambil arus dari 12 volt yang jalur, ya intinya gitulah. Intinya teman-teman harus lepas transistor A1023 ini dan melepas dioda, salah satu dioda yang di sini. Ya, dioda itu lepas, dan setelah dilepas teman-teman harus menggabungkan 5 volt. Jadi ini 5 voltnya ada 2. 5 volt yang pertama untuk standby, itu 5 volt standby, jadi, dan 5 volt yang satunya lagi itu untuk apa ya, untuk tuner kali. Jadi 5 volt yang satunya lagi untuk tuner. Nah, 5 volt yang untuk tuner ini dia akan drop ketika power supply standby. Jadi di sini kita menjumper 5 volt. Kita di sini menjumper 5 volt yang ini. Teman-teman lihat. Di sini saya menjumper 5 volt dari sini, C520. Ini adalah 5 volt untuk tuner, sekitar untuk tuner, dia terhubung ke pin yang ini. Tapi dia melewati IC. Di sini ada semacam IC untuk switch. Ada, tapi di sini tidak dipasang, tapi ada di beberapa TV itu dipasang. Nah, setelah itu sampai di mana tadi? Di
sini 5 volt di sini, kita jumper ke 5 volt standby. Yang manakah itu? Nah, ini kita lihat dioda ini, dia terhubung ke sini. Nah, ini ada C545. C545 kita jumper ke sini. Kita jumper. Kalau kita tidak menjumper, maka 5 voltnya tetap drop walaupun kita sudah walaupun kita sudah memaksa on dengan cara melepas dioda di sini, ya tidak akan high. Jadi 12 voltnya di sini akan naik menjadi normal, sedangkan 5 volt untuk tegangan standby-nya dia akan tetap drop sekitar 4,6 volt, dan itu tidak bisa untuk ngangkat, tidak bisa untuk start. Jadi sekali lagi teman-teman, lepas di transistor di sini T505, kode di PCB-nya T505, lepas lagi salah satu dioda yang di sini. Ini ada D528 dan D529. Teman-teman bisa lepas salah satu diodanya saja. Dan setelah dilepas, jangan lupa jumper 5 volt yang di sini C545 dari kaki positifnya, kita jumper ke sini C520, dan hasilnya alhamdulillah TV bisa start. Kita lihat, alhamdulillah masih normal. Dan kita ukur tegangan saat standby. Ini saat standby tegangan output power supply-nya tetap high, tapi tidak apa-apa, insyaallah aman. Kita ukur untuk 12 di sini 12 volt, di sana terbaca 11,9, ya masih dalam toleransi, yaitu dia terbaca 12 volt. Dan untuk 5 voltnya yang ini, bukan, yang no volt, kita ukur saja di jalur sini. Nah, sana terbaca 5,15 volt, 5,1 volt. Oh ya, dan untuk 1,2 volt ini saya modifikasi menggunakan step down multi atau step down universal yang berada di pasaran. Untuk trim pot di step down ini sengaja saya lepas karena outputnya tidak stabil, jadi saya ganti dengan resistor permanen. Di sini resistor saya menggunakan resistor 3300 ohm. Dan kita coba, ya, LED-nya sudah mulai menandakan tanda-tanda, dan bisa teman-teman lihat ini backlight-nya sudah nyala. Dan itu dia. Nah, mantap bukan? Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di vlog servis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.